Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tabibun. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini. Kita kali ini akan membahas tentang modernisasi kaitannya dengan pendidikan. Apa itu modern? Modernisasi tentunya berasal dari kata modern. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern itu adalah sesuatu yang terbaru atau mutakhir. Contohnya senjata yang modern. Berarti senjata itu senjata yang dikeluarkan terakhir, paling baru ya. Atau modern itu sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Bagaimana kita bersikap, berpikir, bertindak sesuai dengan tuntutan zaman itu modern. Kita bersikap fleksibel, tidak kaku, sesuai dengan zaman. Kalau dulu mungkin otoriter, kaku, konservatif, dan lain-lain. Kalau sekarang sudah tidak, sikapnya lebih fleksibel, tidak kaku, dan seterusnya. Cara berpikirnya juga rasional, ilmiah, mungkin dulu tidak rasional atau emosional, dan seterusnya. Bertindaknya terukur, bukan faktor kebetulan, dan lain seterusnya. Kata modern dalam bahasa Inggris adalah dari kata to modernize, dari kata modernization. Apa itu to modernize? To modernize adalah to make suitable for modern use or for the need or the present time. Artinya membuat sesuatu yang baru yang dapat digunakan atau sesuatu yang diperlukan pada masa sekarang. Jadi modernisasi berarti upaya. Sedangkan kata modernitas berarti sikap. Dengan demikian modernisasi berarti upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang dibutuhkan dan digunakan pada masa sekarang. Tetapi walaupun modernisasi dikatakan sebagai upaya yang baru, tetapi bukan berarti yang baru itu selalu berarti yang belum ada sebelumnya. Yang baru berarti bisa juga sesuatu yang tidak usang atau berlaku sepanjang zaman. Jadi sudah tidak jadul ya. Misalnya kita memiliki HP yang tadinya HP-nya jadul, kemudian berubah menjadi HP yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu berarti bukan berarti belum pernah ada sama sekali. Sesuatu yang baru itu bukan berarti yang belum ada sebelumnya sama sekali ya. Bisa saja sudah ada, cuman karena sudah tidak sudah usang ya, sudah tidak update, maka digantilah yang baru. Nah, itu juga modernisasi. Modern biasanya merujuk kepada sesuatu yang terkini, baru ya, dan modern bisa merujuk ke zaman modern, masa dari penemuan mesin cetak hingga World Wide Web. Proses perubahan sosial, jadi modernisasi modern itu bisa juga perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, perubahan peralatan dari yang sederhana ke kompleks modern. Menurut Kroningrat, modernisasi itu adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa pada suatu kurun tertentu di mana bangsa itu hidup. Jadi apapun yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka untuk memajukan bangsanya, menuju bangsa yang lebih baik, yang bangsa yang ingin hidup dalam arti tanda petik, disertai dengan kesadaran, nah itu adalah suatu modernisasi. Wijoyo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Jadi ada perubahan yang total dari yang tadinya tradisional ke arah yang sifatnya ekonomis dan politis. Nah, menurut
Yono Wijoyo Niti Sastro. Menurut Suryono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasa dinamakan social planning. Intinya modernisasi adalah perubahan yang terarah sesuai dengan planning, ya, perencanaan. Kemudian Wilbert E. Moore, modernisasi adalah transformasi total koeksistensi tradisional atau pramodern dalam hal teknologi dan organisasi sosial terhadap pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Negara-negara barat dianggap memiliki tingkat ekonomi dan stabilitas yang stabil, sehingga itu menjadi satu ciri negara yang modern. Ini transformasi dari tradisional ke modern dalam hal teknologi dan organisasi sosial. J.W. School, modernisasi adalah transformasi perubahan dalam masyarakat dalam segala aspeknya. Pokoknya namanya perubahan dalam segala bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, sosial, keamanan, pertahanan, dan seterusnya. Perubahan dalam segala hal dalam masyarakat. Ogbun dan Nimkov, modernisasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan nyata dan bukan pada angan-angan semu belaka. Jadi modernisasi ini mengarahkan suatu masyarakat atau bangsa atau individu untuk bisa memproyeksikan mau jadi apa, meramal kita ke masa depan yang realistis, gitu ya. Bukan hanya mimpi saja, tetapi merealisasikan angan-angan, cita-cita masa depan kita. Perubahan itu modernisasi. Berdasarkan kesimpulan dari pendapat di atas, maka modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang. Maju tetapi yang sifatnya rasional, logis, masuk akal, bukan yang irasional, yang itu sifatnya melangit, abstrak, tidak bisa dijalankan atau dipraktekkan karena tidak empiris, ya. Maju tapi yang rasional dalam segala bidang dan bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, ya, supaya masyarakat menjadi sejahtera, adil, makmur, sentosa, ya, kira-kira. Kemudian modern berarti juga berkemanusiaan yang tinggi dan berperadaban. Saya masih ingat dulu waktu naik kereta tahun-tahun 80-90 itu masih naik kereta di atas karena saking penuhnya di dalam, kemudian akhirnya terpaksa naik kereta di atas karena takutnya nanti nggak bagian kereta lagi karena kereta masih jarang waktu itu, ya. KRL Bogor misalnya, Jakarta Bogor dulu. Itu contoh-contoh daripada perilaku yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperadaban. Karena kalau sudah naik di atas itu sering kejadian kena pantograf yang listrik itu pasti mati, langsung terbakar mati. Nah itu seolah-olah nyawa tidak ada harganya, ya. Dulu. Setelah itu tidak, sekitar tahun-tahun 2000-an, ya, mulai bagus. Kemudian apa syarat untuk menjadi modern? Yang pertama, syarat untuk menjadi modern, cara berpikir yang ilmiah, yang terlembaga dalam kelas penguasa apapun. Jadi baik individu, masyarakat maupun negara, pertama syarat modern itu harus berpikir yang ilmiah. Kebalikannya adalah masyarakat atau individu yang berpikir non ilmiah atau tidak ilmiah, irasional, emosional. Nah, jadi kalau kita memandang suatu permasalahan dengan irasional, dengan emosional, egois, ya, tidak berdasarkan fakta, data, peristiwa, itu adalah contoh pribadi yang tidak modern. Orang modern selalu berpikir secara ilmiah berdasarkan fakta, realitas sosial, peristiwa, data. Bukan berdasarkan pemikiran yang sifatnya emosional atau egois, subjektif, atau irasional. Ya. Banyak sekali masyarakat kita yang masih berpikir yang irasional. Misalnya masih percaya dengan
tuyul. Belum lama ini di Depok ada babi ngepet, kasus babi ngepet ya. Katanya manusia bisa berubah jadi babi ya, dan seterusnya. Itu contoh berpikir yang irasional gitu ya. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Jadi syarat untuk menjadi modern itu ada sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Kita semuanya alhamdulillah sudah, administrasi negara ini sudah semua digital atau online. Selamat tinggal, antri tiket kereta, antri beli tiket pesawat, antri beli tiket bis, dan lain-lain. Dulu yang serba manual, kita berantri ria, sekarang sudah semua serba online. Sistem administrasi sudah baik. Kemudian adanya sistem pengumpulan data yang baik pula dan teratur, yang terpusat pada suatu lembaga. Misalnya kalau untuk pemilihan umum sudah ada itu pengumpulan data yang DPT, daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara, yang itu terpusat ya, karena kita ada iktp, KTP elektronik ya. Nah, itu mempermudah lembaga KPU, Komisi Pemilihan Umum untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang masuk daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara, dan seterusnya. Itu modern, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan dan dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan komunikasi massal. Ya. Ada kondisi yang menyenangkan dari masyarakat karena adanya penggunaan komunikasi yang massal. Misalnya kita ada punya satelit Kalapa, ada tol langit, yang semuanya nanti rencananya semua warga negara Indonesia akan terkena jaringan komunikasi atau internet ya, tol langit dan seterusnya. Yang keempat, penciptaan iklim yang menenangkan, sudah tadi. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, yang dari satu pihak berarti disiplin ya, organisasi itu mengajarkan disiplin ya. Di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan, tidak bebas sebebas-bebasnya, kita terikat oleh aturan organisasi. Nah, sehingga kita manusia seperti mesin, harus berangkat pagi-pagi jam 5 ya. Itu kalau di Jakarta kita lihat orang bekerja sebelum matahari terbit, jam 5 udah berangkat karena macet dan seterusnya ya. Tempat tinggal jauh dari tempat kerja ya. Jam 5 berangkat, pulang jam 8 malam misalnya. Berarti kan berangkat belum terbit matahari, pulang setelah tenggelam matahari, tidak pernah melihat matahari sih ya. Gitu ya. Itu karena kita itu mengikuti suatu pola yang ditentukan oleh suatu organisasi. Nah, gitu ya. Seperti itulah kita seperti mesin ya. Tiap hari seperti itu diatur. Kita seperti ya behavioristik ya. Behavioristik seperti mesin. Kita melakukan sesuatu karena sudah ada stimulusnya seperti itu, maka kita harus meresponnya seperti itu juga. Kemudian sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan. Sentralisasi itu sebagai syarat modernisasi. Strategi manusia modern. Yang pertama, bersedia menerima gagasan-gagasan baru. Ya, setiap yang ide-ide baru itu diterima dalam melaksanakan cara-cara yang baru. Nah, ini ada ide baru nih. Ide baru misalnya kita pindah ibu kota baru, yaitu di Kalimantan. Nah, itu. Nah, kalau ciri manusia modern ya tidak langsung menolak tentunya ya, apa dampak positifnya dan seterusnya ya. Bersedia menerima gagasan baru dan melaksanakan cara-cara baru, itu salah satu ciri manusia modern. Yang kedua, sanggup membentuk atau mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan yang tidak hanya timbul di sekitarnya. Jadi kita sebagai manusia modern tidak diam dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, lingkungan di masyarakat, bangsa, dan negara. Kita harus aktif, tidak pasif. Ya. Aktif berpendapat, berpikir, bertindak. Misalnya kita sekarang sedang musim pandemi COVID-19, belajar daring. Nah, kita tentunya mempertanyakan itu semuanya ya.
mempunyai pendapat tentang persoalan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, peka atau menghargai waktu ya. Ciri manusia modern tentunya waktu itu sangat berharga sekali, sehingga kita lihat orang-orang di barat atau orang-orang di negara-negara yang maju itu ada orang naik kereta sambil baca buku, orang naik bis sambil baca buku. Mereka karena sangat menghargai waktu, peka terhadap waktu, mementingkan masa kini dan masa yang akan datang. Mereka sudah melupakan masa yang lalu. Jepang misalnya sudah melupakan masa yang lalu, dia di mana kalah perang dengan Amerika, kemudian dia berjanji untuk masa yang akan datang untuk bisa lebih maju dari Amerika, gitu ya, kira-kira seperti itu. Orang modern hargai waktu, mementingkan masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat, ciri manusia modern terlibat dalam perencanaan dan organisasi. Organisasi itu penting karena dengan organisasi kita bisa hidup apa yang kita inginkan, kita bisa merealisasikan, ya. Kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi, ciri manusia modern terlibat dalam perencanaan dari organisasi supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita maui, orang lain mau menerima atau orang lain bisa dipengaruhi oleh kita sehingga bisa mengikuti kehendak kita. Yang kelima, kepercayaan terhadap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, manusia modern itu memang walaupun jangan sampai kita menuhankan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, tapi kepercayaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuat manusia itu hidup menjadi lebih efisien, lebih efektif, ya, lebih praktis, pragmatis dan seterusnya. Kemudian perubahan cara berpikir tadi ya, cara berpikir yang ilmiah, perubahan sistem pemerintahan yang tadi. Kemudian faktor pendorong modernisasi. Jadi modernisasi hanya dapat terjadi apabila ada faktor pendorong. Pertama, ada pribadi yang memiliki need for achievement. Orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, ingin menulis, ingin mewarisi di dunia, sehingga kita setelah nggak ada itu ada warisan. Kita mau menulis apa ya? Kalau misalnya para utusan Tuhan, mohon maaf yang non Muslim, para Rasul misalnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad menulis Al-Quran namanya, peninggalannya Al-Quran. Nah, kita akan menulis apa? Soekarno menulis, yang ditinggalkan adalah apa? Negara kita. Sebagai proklamator kemerdekaan, menulis, Soekarno sudah menulis, mewarisi negara kita, Republik Indonesia. Habibie menulis, sudah menulis, apa yang ditulis? Menemukan pesawat terbang, misalnya ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita hidup harus memiliki apa yang dinamakan need for achievement, ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti punya warisan yang bisa kita tulis sehingga orang mengenang kita saat kita tidak ada. Amin. Yang kedua, faktor pendorong modernisasi adalah perasaan tanggung jawab. Kita merasa terpanggil terhadap masyarakat yang belum berubah, masyarakat yang masih berpikir irasional, masyarakat yang belum modern, yang masih tertinggal. Kita ada tanggung jawab moral, ingin supaya masyarakat itu berubah, ada kenikmatan tersendiri apabila itu berhasil, ya. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup. Tentunya misalnya kita mau bikin jembatan Selat Sunda, itu butuh dana berapa ratus triliun. Kita mau bikin ibu kota negara baru, tentunya butuh dana berapa ratus triliun. Nah, itu kita harus punya modal, ya. Kemudian yang keempat, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, ya. Untuk membangun jembatan tentunya harus memiliki ilmu tentang jembatan, ya, dan seterusnya. Untuk membangun infrastruktur yang lain dan seterusnya, ya, irigasi, transportasi, pelabuhan dan lain-lain. Semuanya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Kemudian tahap-tahap modernisasi
Pertama masyarakat tradisional. Jadi awalnya memang masyarakat paling pertama itu masyarakat tradisional. Semua masyarakat di dunia ini yang awalnya modern sekalipun, yang maju seperti apapun, awalnya masyarakat tradisional, di mana ditandai dengan pertanian dan barter. Saya masih ingat dulu kalau mbah kita, ibu kita, kalau beli sesuatu tidak punya uang, itu bisa barter dengan beras. Misalnya mau beli minyak goreng, mau beli sabun mandi, atau odol, nggak punya uang, bisa barter dengan beras karena punyanya beras, atau barter dengan pisang kalau yang punyanya pisang, ya. Kita dulu pernah barter, beli pesawat, barter dengan beras. Nah, hal-hal seperti itulah contoh masyarakat tradisional masih ditandai dengan pertanian dan barter. Apa yang kita punya, barter. Kemudian yang kedua, persiapan untuk lepas landas. Tahap ini ditandai dengan spesialisasi, ya. Nah, ada dokter spesialis, ya, ada psikolog spesialis anak, dan seterusnya. Produksi dan perdagangan barang. Nah, selain itu, selain ada spesialisasi, produksi dan perdagangan, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan tersebut. Nah, tahap ini akhirnya mendorong investasi. Investasi pada datang, ya, ini terjadi sekitar tahun 80-an, 90 di Jakarta itu investasi sangat banyak saat itu. Kemudian setelah persiapan lepas landas, kemudian tinggal landas. Pada tahap ini, peningkatan industrialisasi dan pergeseran ekonomi dari pertanian ke manufaktur, ya, tinggal landas. Nah, mulai masuk industri-industri besar, ya. Kita lihat di Jakarta dulu, ya, sebelum tinggal landas, industri masih sedikit di daerah Kerawang, daerah Pulau Gadung, daerah Tangerang. Nah, sekarang sudah mungkin 80% industri itu, ya. Kemudian yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah-daerah baru. Ada semacam koloni ekonomi, ya, ada diversifikasi ekonomi ke daerah-daerah baru, mencari pasar baru, dan sedikit ketergantungan pada impor, ya, karena barang nggak punya maka akhirnya dia impor. Kemudian konsumsi massa, ya. Pada tahap ini ekonomi terhadap konsumsi dan jasa massal di sektor jasa semakin mendominasi. Nah, saya kira kalau di Jakarta sudah semuanya ini. Masyarakat tradisional dulu pernah, kemudian lepas landas sudah, tinggal landas sudah, kematangan sudah, konsumsi massal juga sekarang sudah. Kemudian dampak modernisasi. Contohnya kalau manual ke digital atau internet, ya. Yang pertama, dampak modernisasi itu adalah pola hidup konsumtif atau consumer lifestyle. Di zaman modern ini, maka manusia harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru atau modern. Karena kalau tidak beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan yang baru atau yang modern, maka kita ketinggalan zaman, gengsi. Contohnya HP, kalau HP kita masih jadul, tentunya orang menganggap, wah ini orang jadul ini, enggak udah ketinggalan zaman, enggak mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, makanya konsumtif, orang memiliki pola hidup konsumtif. Kalau tidak konsumtif nanti dianggap tidak modern, ketinggalan zaman, jadul, ya, orang dulu, orang bahela, ya. Akhirnya konsumtif. Yang kedua, sikap individualistis. Orang modern, masyarakat modern itu cenderung solidaritasnya menurun, memikirkan diri sendiri. Karena ingin maju, supaya maju harus mandiri sendiri, ya, individual. Gaya hidup modern itu cenderung individualis, ya, kurang mementingkan orang lain, mikirin lo gue, ya, lo gue. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan, ya, yang barat dianggap lebih hebat, lebih baik, padahal belum tentu, ya nggak? Ya, contohnya minum minuman keras, nah itu kan
Orang barat udah biasa, ciuman di tempat umum biasa. Padahal itu tidak baik buat kita. Ya. Jadi modern identik dengan barat. Ya. Nah, karena kita harus bisa memfilter mana-mana yang produk barat yang baik untuk kita, ya kita terima. Kalau yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan pandangan hidup kita, nilai-nilai agama, moral, pandangan hidup bangsa, ya kita tinggalkan. Yang keempat, dampak modernisasi adalah kesenjangan sosial. Tentu modernisasi menciptakan kemakmuran. Nah, kemakmuran ini yang kaya semakin kaya, ya. Yang beruntung, nasibnya baik, ya kaya semakin kaya. Yang miskin semakin miskin, makanya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial melahirkan kriminalitas, ada keirian, kedengkian, terutama bagi yang kurang beruntung. Akhirnya, karena mereka mengalami stres sosial, tidak bisa seperti mereka. Kebetulan mereka juga tidak memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung tadi, maka terjadilah yang namanya kriminalitas, ya, begal, rampok, pencuri, dan lain-lain. Persamaan dan perbedaan modern, westernisasi, dan sekularisasi. Westernisasi itu proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan. Kebiasaan, gaya pergaulan, dan lain-lain sebagainya itu westernisasi, ya. Sekularisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak berdasarkan atau tidak didasarkan pada ajaran agama sekuler, ya. Agama masalah dunia-dunia, tidak ada kaitan dunia dengan agama, gitu ya, itu sekuler. Ya, persamaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi memiliki kepentingan keduniawian. Sama-sama itu modernisasi, westernisasi, sekularisasi itu kepentingannya kepentingan duniawi, ya, hedonis. Kemudian yang kedua, merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih baik pengaruhnya, ya. Ya, ini persamaannya, proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi lebih baik. Mempunyai unsur-unsur dari negara barat. Nah, ini ketiga-tiganya ini ada unsur-unsur negara barat karena dimulai dari sana. Kemudian merupakan hasil perbandingan dari suatu aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Di awalnya dari pemikiran rasional tadi, ya. Perbedaannya, kalau modernisasi tidak mutlak, westernisasi atau sekularisasi tidak mutlak yang berasal dari barat itu modern, ya. Atau juga tidak mutlak modernisasi itu juga pemilahan antara agama dengan dunia, ya. Kemudian modernisasi tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Yang penting sesuatu ini adalah baru dan tidak ketinggalan zaman. Jadi tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan, beda dengan sekuler tadi, ya. Kemudian modernisasi proses perkembangannya bersifat lebih umum, ya, dimanapun tempat. Yang penting itu menghasilkan sesuatu baru sesuai dengan perkembangan zaman. Beda westernisasi, yang itu khusus dari barat. Sekularisasi berarti khusus juga pemilahan atau dikotomi agama dunia. Modernisasi mutlak bagi setiap warga negara, ya, setiap negara pasti mengalami modernisasi, ya, karena itu sudah hukum alam. Hukum alam, manusia selalu ingin berubah, ingin maju, dan seterusnya. Itu modernisasi perbedaannya. Kemudian westernisasi itu mutlak ini meniru budaya barat yang tadi makan sambil berdiri, ciuman di tempat umum, ya, minum minuman keras, dan lain-lain seterusnya, itu yang westernisasi, meniru atau imitasi dari barat. Kemudian tidak mempersoalkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri, ya. Tidak mempersoalkan atau mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri, itu westernisasi. Kemudian yang ketiga, sekularisasi, berorientasi pada masalah keduniawian. Jadi hidup hanya masalah sekarang, tidak terikat dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi melakukan sesuatu yang penting tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Kalau masalah agama, masalah akhirat, masalah dunia. Jadi tidak boleh masalah dunia dikaitkan dengan pemerintahan misalnya, dan seterusnya. Sekularisasi.
Kemudian apa kaitannya pendidikan dan modernisasi? Kita tahu pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek. Jadi dalam pendidikan kita ingin menggembleng manusia itu supaya punya kualitas diri, punya kecerdasan intelektual ya kalau boleh saya simpulkan, supaya manusia memiliki kualitas kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan kepribadian, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah itu ya, pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Itu pendidikan. Nah, modernisasi adalah proses perubahan individu-individu dari cara hidup tradisional menuju hidup yang kompleks, menuju kemajuan teknologi, dan merupakan perubahan cara hidup yang cepat. Itu modernisasi. Ini pendidikan merupakan ikhtiar ke dalam diri manusia, dan modernisasi merupakan ikhtiar keluar diri manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang baik bagi manusia itu sendiri. Nah, melalui pendidikan itulah diharapkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta sikap yang dibutuhkan dalam proses modernisasi dapat ditransformasikan secara meluas di kalangan masyarakat. Nah, jadi sekali lagi pendidikan sebagai kawah canda di mukanya manusia, disitulah manusia digembleng ya, akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai serta sikap yang dibutuhkan dalam proses modernisasi. Modernisasi tidak bisa lepas dari pendidikan. Untuk menjadi seorang yang modern, maka perlu cara berpikir yang ilmiah. Nah, untuk supaya bisa menjadi seorang yang bisa berpikir secara ilmiah itu ada di lembaga pendidikan. Supaya berubah sikapnya dari tradisional ke modern itu juga butuh pemahaman, insight, pengetahuan, keterampilan untuk itu. Belum mengenai teknologinya. Pendidikan menyediakan pengetahuan dan juga keterampilan atau teknologi serta nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat modern. Ya. Relasi pendidikan dengan modernisasi merupakan dua faktor yang saling menghubungkan antara keduanya. Pendidikan sebagai prasyarat untuk menuju ke arah modernisasi. Tanpa pendidikan yang matang, modernisasi tidak akan terlaksana dengan sempurna. Sebagai gambaran, adanya modernisasi pendidikan, artinya memodernkan pendidikan yang sesuai dengan tataran zaman. Modernisasi tersebut dapat berupa pengembangan metode kalau dalam pendidikan ya, media, sarana prasarana, strategi, teknik, sistem pendidikan. Contohnya penyempurnaan KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ya. Dulu kurikulum berbasis kompetensi, menjadi sekarang KTSP, mungkin ada lagi kurikulum apa gitu ya. Itu modernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan dalam konteks modernisasi diarahkan untuk apa? Pertama, menambah konformitas kesesuaian seseorang ya atau masyarakat terhadap nilai-nilai, cita-cita atau program pembangunan. Konformitas itu suatu jenis pengaruh sosial ketika seorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Tadinya tidak mau bergaul di rumah saja, akhirnya dia kemudian merubah sikap dan tingkah lakunya supaya sesuai dengan norma masyarakat, akhirnya dia mau bergaul. Nah itu ya. Jadi pendidikan dalam konteks modernisasi pertama menambah konformitas seseorang atau masyarakat terhadap nilai-nilai, cita-cita atau program pembangunan. Yang kedua, menambah kepekaan seseorang atau masyarakat terhadap tantangan, persoalan, hajat hidup pribadi, lingkungan, bangsa yang senantiasa berubah dan berkembang. Jadi peka terhadap perubahan, peka terhadap keterbukaan, peka terhadap pengaruh dari luar dalam konteks ini modernisasi yang tentunya yang itu bermanfaat dan punya dampak positif. Yang ketiga, menambah kemampuan menyelesaikan masalah persoalan hidup pribadi maupun masyarakat sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap-sikap yang cocok untuk tuntutan hidup. Misalnya hemat, sederhana, disiplin, kerja keras, hargai waktu, itu ya tadi. Pendidikan mengarahkan itu semuanya. Berorientasi pada masa depan, mencintai lingkungan sekitar,
menghargai perbedaan, menghargai diri sendiri dan lain semua. Itu pendidikan mengembangkan pola-pola hidup seperti itu semua. Terakhir, pengaruh modernisasi terhadap pendidikan. Pertama, mengembangkan nilai-nilai yang dianggap serasi dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat terbuka terhadap teknologi, tidak anti teknologi, ya. Yang kedua, pembentukan tenaga pembangunan yang ahli dan handal, terampil, sumber daya manusia yang handal, ya. Yang ketiga, membentuk pribadi-pribadi yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap dirinya, disiplin, tanggung jawab, serta menjadi warga negara yang baik. Inilah pengaruh modernisasi terhadap pendidikan. Contoh pendidikan, misalnya digitalisasi. Contoh modernisasi ini ya, digitalisasi buku dan materi. Sekarang semua serba e-book, e-jurnal, dan seterusnya. Adanya fasilitas e-learning, pembelajaran melalui jalan internet, ya, daring, seterusnya ya. Digitalisasi ujian dan ulangan menjadi elektronik ujian, ya. Pengadaan ujian nasional berbasis komputer atau CAT, dan seterusnya. Perpustakaan menyediakan komputer untuk mempermudah pencarian buku, internet, aplikasi online, interaksi guru dan murid semakin mudah dengan Zoom dan lain-lain. Ini contoh ya organisasi pendidikan. Oke, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.